Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Riri Febrianti Pawila, Cahyogo Dwi Putro, Dwi Agung Prayogi, Sinta Kurniawati, dan saya sendiri Rido Saputra. Di sini kami ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang bisnis plan usaha yang ingin kami lakukan, yaitu sweater dan jaket custom. Tentu di dalam usaha memiliki perencanaan atau perencanaan bisnis. Apa itu perencanaan bisnis? Yaitu dokumen tertulis yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu usaha bisa mencapai tujuan. Di dalam perencanaan memiliki 4 tahap. Yang pertama target pasar, yang kedua produk, rincian produk, yang ketiga ringkasan usaha, yang keempat strategi pasar. Saya akan menjelaskan tentang target pasar. Apa itu target pasar? Target pasar adalah kelompok yang dilayani sebagai konsumen. Apakah kita harus menentukan target pasar? Dan apakah manfaat yang kita dapatkan? Sebelum kita memulai bisnis, tentu kita menentukan target pasar. Mengapa? Yang pertama, mendapatkan gagasan pemasaran lebih jelas. Yang kedua, mengatur produk lebih baik. Yang ketiga, menemukan dan membandingkan kesempatan pasar. Yang keempat, mengkelompok budget yang dimiliki secara tepat. Contoh target pasar. Contoh target pasar bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dijual. Yang kedua, target lokasi. Yang keempat, target demografi, perempuan, laki-laki, dan usia 17 sampai 30, bahkan bisa lebih. Karakter fisiologis, terbiasa dengan internet dan sosial media. Selanjutnya, untuk target pasar pada era modern saat ini, teknik yang paling tepat untuk menentukan target pasar adalah menjadikan milenial sebagai pangsa pasar utama. Dikarenakan milenial pada masa sekarang ini lebih tertarik kepada khususnya terutama dalam hal tren dan fashion. Tetapi sebagai pembisnis, kita tidak boleh hanya mempraktikkan pada atas rentan usia tertentu dan harus menentukan juga pangsa pasar sesuai dengan kelompok sosial yang ada pada masyarakatnya. Tentang rincian produknya, kita menjelaskan tentang desain hoodie yang simple dan menarik. Penggunaan bahan juga ringan dan terbaik, pastinya dapat menjadikan inspirasi kami dalam menarik minat pelanggan. Dan juga kita membuka custom desain bagi suatu kelompok atau individu untuk memenuhi keinginan dari para pelanggan. Jadi dalam hal produk ini kita mempunyai 2 kriteria, yaitu custom dan polos. Selanjutnya, untuk strategi pemasaran, kita melakukan 2 strategi pemasaran, yaitu yang pertama penjualan personal atau personal selling, dan yang kedua adalah hubungan masyarakat, public relation. Untuk personal selling sendiri, kita lakukan secara face to face ya, bisa dengan cara saat kita kumpul atau ada acara tertentu, kita bisa langsung memperlihatkan produk kita dan menjelaskan rincian produk secara lengkap, serta bisa menampung dari pertanyaan-pertanyaan para konsumen dan menjelaskannya secara ringkas. Untuk public relation, promosi kami juga dengan mengenalkan, membangun citra produk dan memberi kesan yang baik pada masyarakat lewat jejaring sosial media, terutama Facebook, Instagram, dan marketplace lainnya. Karena pada era modern ini sangat banyak yang menggunakan
sosial media ya, terutama Facebook, Instagram, Marketplace, bisa di Shopee, Tokopedia, JD.ID, dan lain-lainnya, dan masih banyak lagi. Untuk info pembelian, kami akan mencantumkan kotak ada di biodata sosial media kami. Dengan begitu, ruang lingkup penjualan kami akan tersebar luas. Untuk strategi pemasaran yang kedua ini, kenapa kami memilih untuk melakukan public relation? Karena hal itu sangat mudah ya, dan sangat gampang dihandle, mudah, target lebih spesifik, terus lebih meluas, menjangkau sampai, kalau bisa sampai seluruh penduduk Indonesia. Dan juga informasi yang disampaikan akan cepat sampai kepada konsumen dengan biaya yang minim juga tentunya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang estimasi pendapatan yang dihasilkan dari penjualan sweater polos dan jaket polos. Dan pendapatan untuk sweater polos estimasinya dalam satu hari jika bisa mendapatkan 10 piece, jadi perhitungannya 10 piece atau dalam satu hari dikali harga satu sweater polos, yaitu 70.000 sama dengan 700.000. Maka dalam sebulan estimasi pendapatannya 20 hari 20 hari kerja dikali 700.000 sama dengan 14 juta. Dan pendapatan jaket polos itu untuk perharinya jika bisa mendapat 10 piece, perhitungannya adalah 10 piece dikali harga jaket per piece sama dengan 850.000. Maka dalam sebulan estimasi pendapatan penjualan jaket polos yaitu kira-kira dalam 20 hari kerja dikali 850.000 sama dengan 17 juta. Demikian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan usaha grosir kostum, jaket, dan hoodie ini adalah yang pertama, modal awalnya sewa tempat 1 tahun sebesar 25 juta, alat dan bahan printing dan cutting sebesar 17 juta, lalu belanja bahan polos sebesar 15 juta. Ya, ini untuk 150 pieces sweater dan 150 pieces jaket. Ya. Dan lalu biaya promosi sebesar 3 juta, lalu gaji karyawan 1 tahun sebesar 60 juta. Semua jadi totalnya adalah sebesar 120 juta untuk modal awal ini ya. Lalu sini ada yang biaya yang dibutuhkan untuk operasional 1 bulan pertama, yaitu ada transportasi sebesar 450.000 dan listrik, air, dan telepon sebesar 750.000. Lalu pemeliharaan alat dan tempat sebesar 500.000 rupiah dan biaya pendukung operasional sebesar 2 juta rupiah. Total jadi sebesar 3.700.000 rupiah. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman-teman saya tentang bisnis plan basic hoodie, sweater, atau jaket polos. Oke. Di sini target pasar, rincian produk, ringkasan usaha, dan strategi pemasaran sudah dijelaskan. Berikut penjelasannya sudah ya. Oke, biaya yang dibutuhkan juga udah. Nah, di sini estimasi pendapatan. Saya akan melanjutkan tentang estimasi pendapatan. Untuk pendapatan sweater polos dalam satu bulannya aja sekitar 14 juta rupiah. Kemudian untuk jaket polos sekitar 17 juta rupiah. Oke, total pendapatan bulanan kalau dijumlahin jadi 14 juta ditambah 17 juta rupiah.
sama dengan 31 juta rupiah untuk sweater polos dan jaket polosnya aja. Di sini tertera ya, estimasi ini hanya diakumulasi untuk pendapatan bulanan dari sweater atau hoodie dan jaket polosnya saja, belum dihitung dari penjualan custom. Kenapa sih penjualan custom tidak dihitung sekalian ya? Karena penjualan custom di sini tapi kita tidak terlalu paham ya perhitungannya karena setiap bulannya itu belum tentu sekian. Karena pendapatan untuk customnya itu berbeda-beda. Jadi kami di sini tidak memasukkan untuk perhitungan penjualan custom karena harganya pun berbeda-beda mulai dari ukuran, mulai dari bentuk jaketnya ya atau bentuk sweaternya, ukuran customnya dan customnya bermacam-macam. Jadi tidak kami hitung untuk penjualan custom. Di sini kami cuman mentotalkan pendapatan bulanan dari sweater polos dan jaket polosnya aja. Oke, untuk semuanya udah dijelasin. Jadi kesimpulannya di sini yaitu usaha kecil konveksi dapat didefinisikan sebagai industri rumahan yang melayani pembuatan pakaian jadi secara massal dalam jumlah yang banyak. Cocok banget nih untuk usaha kayak gini dilakuin sama anak-anak muda, khususnya anak-anak yang masih sekolah, mau cari pendapatan baru atau mau mulai usaha baru, usaha kecil yang baru. Untuk anak-anak mahasiswa mungkin ya, untuk mahasiswa nih cocok banget no, usaha-usaha konveksi kayak gini ya. Model pakaian yang diproduksi biasanya kan berupa kaos, berupa jaket, sweater kayak saya pakai, jas alma mater, busana muslim juga bisa, kan, dan sebagainya yang dipesan dalam ukuran standar dan dalam jumlah massal pastinya ya. Proses produksi juga dalam usaha konveksi ini keseluruhannya dilakukan oleh tiap-tiap operator jahit, dari teman-teman kita yang jahit, atau bisa juga kan kita beli barang polosnya aja ya untuk custom nih misalnya. Kita beli barang polosnya aja, terus kita custom dalam bentuk gambar, mungkin di sablon atau ada tambahan bordir kan ya. Gitu. Oke, itu aja mungkin ya. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman yang lain. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.